hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai Jebret Tim, akhirnya nih balik lagi sama PB Ina di minggu ini setelah vakum cukup lama, 1 bulan kita nggak ngobrol-ngobrol, nggak ketemu karena kemarin lagi ada hajatan bola Eropa. Pada akhirnya kita kembali lagi bersama Mbak Wit dan juga kuncennya PB Ina. Yeay, setelah sekian Lama lama banget ya? Iya. Udah banyak kan kita gosip ya? Aduh, udah Goron, ujung goron. mulut nih, udah ujung Goron. Iya, tapi Gosip-gosip underground. nah ini tapi ada gosip-gosip yang sebenarnya mau kita gosipin orangnya ada di sini sih ya. Gosip underground seperti dia bilang tadi Tuh, ya. tadi kan ada yang di belakang situ ya Mbak ya kita ngobrol-ngobrol ya. Gimana, boleh dikeluarin semua nggak nih yang tadi di belakang? Boleh kali ya. Boleh. Tapi aduh, ada yang status baru sih Mbak Wit katanya tuh ada Status punya- apa nih? Aduh, deg-degan gue kalau ngomongin Gue status. kemarin juga agak kaget tuh lihat di ada salah satu media sosial yang ngepost, ternyata itu lu yang ngepost ya. Ngepost sendiri. Nah kita ke bule dulu ya Mbak Wit ya. Boleh. Kita Ada coba- apa sih? Nah itu dia tuh, ada apanya itu. Apa yang mau ditanya? Ya cerita dong lah, maksudnya lu berapa lama sih perjalanan selama ini apa ya sama si Sabar dan juga Reza dari awal gitu, udah berapa lama gitu sampai sekarang. Terus dengan status baru cerita dikit lah, kok bisa gitu. Apa nih? Boleh nggak kita kesimpulan dulu? Berarti Boleh banget, bule Mbak. sekarang udah nggak bareng Sabar Reza lagi. Ya. Oh, Boleh oke. detailnya nggak Le? Kenapa Boleh, ceritain, Le. awalnya? Ini dari yang awal apa? Oh bebas, Yang mana dulu ini nih? memang Bebas. khusus eksklusif buat lu ini. Ini kita 1 jam juga kita tongkrongin Iya Le. benar-benar. Kemarin hari Jumat itu hari terakhir gue sama Jumat kemarin banget nih. Jumat kemarin terakhir sama Sabar Reza itu karena Jangan nangis personal dong, Le. reason. Le, jangan Personal nangis reason dong, Le. enggak lah, enggak. Personal reason ada aja. punya Gua tisu nggak? suka Punya lo tisu, mancing-mancing punya gini, gua tisu suka. nggak? Personal reason aja, terus gue ngeliat juga mereka juga udah oke kan, udah banyak latihan di PBSI seminggu 3 kali, dan kalau berangkat pun juga mungkin kan gue juga nggak pergi, jadi menurut gue Kenapa tuh kalau nggak pergi Le? ya ada alasan-alasan dari mereka juga, mungkin di sekarang juga di Platnas, mungkin pelatih Platnas juga bisa bantu, mungkin Ah, ya iya, mungkin Nebeng lah ya gitu. gitu mungkin, tapi ya buat gue ya udah lu udah bisa mandiri, dan kurang lebih berapa tahun ya, 2022 sampai 2024 pertengahan inilah, dari awalnya di KJA, terus KJA udah nggak ada, terus kita bertiga, Profesional sendiri kan. iya, terus ya 2-3 tahun dari ranking 90 sekarang ke ranking berapa, 21, 22. Ya sekarang cukup udah panjang 22. juga lah, ya sekarang udah cukup panjang juga, hasilnya juga lumayan lah, kemarin ada hasil buat portofolio gue juga lumayan gitu. Berarti intinya lo pisah gara-gara Sabar Reza. Enggak Di juga, PBSI, ini karena personal reason gue aja gitu. Ya menurut gue juga kalian juga udah bisa mandiri gitu. Itu berapa lama? Kan nggak mungkin lu ujuk-ujuk hari Jumat tiba-tiba langsung ngomong. Pasti kan ada lu pikirin Mikir-mikirnya. dulu, iya mikir-mikirnya, mateng-matengnya dulu gitu kan ya Mbak ya, kan nggak mungkin langsung jadi gitu. Nah itu berapa lama sih prosesnya? Sebulan hampir 2 bulan lah ya kan dipikirin, karena pas setelah udah tahu boleh di Cipayung juga, terus Boleh yang masuk sparring itu iya, ya? terus kan juga secara jadwal jadi gua harus adjust lagi gitu kan. Ini kayak gimana sih? Jadi lebih banyak di sana, ya udah. Lebih Oke. bagus juga sebenarnya, buat mereka tuh lebih bagus sebenarnya. Mungkin ada yang belum tahu Le. Berarti sekarang Sabar Reza itu kan udah jadi sparring di Iya. Platnas. Berarti mereka tinggalnya juga di asrama kah, atau setiap hari kah, atau seminggu cuma berapa kali kah? Tinggalnya nggak di asrama, mereka di Oh, di luar. rumah. Mm-mm. Tapi latihannya seminggu 3 kali di Platnas. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali Jadi di cukup Platnas. banyak ya. Di luar itu? Mereka latihan kemarin kan masih sama gue, latihan sama gue. Oh, berarti sekarang nanti. Sekarang mereka nanti mungkin mereka bisa cari apa ke klub mana atau Oh gimana gitu. Oke. Gue nggak tahu juga sih plannya mereka gimana habis ini. Oh jadi karena maksudnya waktu yang dihabisin di latihan untuk Cipayung aja udah 3 hari ya? Iya betul. Udah Udah 3 hari udah banyak. Jadi tapi menurut gue juga bagus juga mereka latihannya secara Karena lebih- sparringnya. Kan sparring jauh sparring lebih lebih oke juga banyak, ya. iya. Pilihan Lebih latihannya. banyak. Secara juga apa fasilitas juga lebih oke gitu. Jadi dan secara budget juga bisa lebih ngirit. Nggak bayar lapangan kan. Oh iya, shuttlecock nebeng gitu ya? Iya.
Nah, tapi maksudnya dengan lu udah lumayan lama gitu lah. Tadi kan dari peringkat 90 sampai bisa ke 20-an gitu dengan adanya perpisahan ya lah perpisahan ini yang lu rasain tuh apa gitu? Iya kalau secara gue sih, gue bangga juga sih jadi part of journey-nya mereka gitu. Kan apalagi sama guanya yang nggak bukan yang enak-enaknya, sama gue yang susah-susahnya. Maksudnya ya nggak gampang lah kita dari awal. Terus apalagi setelah nyaman bertiga itu yang lebih susah lagi kan. Secara mau latihan harus kadang-kadang suka chatting teman-teman, bantuin dong latihan Ya, gitu. itu adalah salah satu bagian yang mungkin orang di luar tuh nggak tahu ya. Maksudnya sesusah itu tuh kalau pemain profesional. Iya. Jadi lu harus itu tadi nyari lapangan, nyari sparring juga Iya, gitu ya. kadang-kadang gue suka chattingin teman-teman, ayo ada yang mau latihan nggak, latihan bareng gitu. Tapi sekarang lihat prestasinya, apalagi kemarin di Eropa ya, terutama di Eropa lah. Di Eropa bisa ada juara, ada runner up, ada semifinal. Tanpa gue juga, gue kan nggak pergi, mereka udah bisa gitu. Terus di Indonesia Open juga hasilnya bagus. Ya menurut gue mereka udah layak, udah bisa mandiri lah. Walaupun nanti ada atau nggak ada pun yang jagain, mereka juga udah bisa ngatasin sendiri gitu. Ya. Ketika lo menyampaikan itu ke Sabareza, reaksi mereka gimana? Apakah sempat ditahan? Nggak usah deh. Gue kita suka aja." deh, gue suka banget ya balurin. Enggak, ini kan pertanyaan natural ya. Iya, gua suka Kalau nih. kita pengen tahu kan Iya, gitu. iya. Jadi gimana lah? Nggak, karena dari awal gue bukanya ini karena personal reason gue. Langsung mereka terus ya langsung tanya apa plan gue abis ini. Ya gue bakal ada yang bakal gue kerjain sementara ini gitu. Abis itu mereka ya udah gue ngerti kalau alasannya kayak gitu ya nggak apa-apa mereka. Ya udah sama-sama dewasa lah ya. Iya, Udah betul. sama-sama mengerti. No hard feeling. Dan mereka sangat menerima apa yang gue utarakan gitu. Alasan gue tuh kayak gini gitu. Mereka bilang kalau gue jadi di posisi lo pun bakal ngelakuin yang sama, mereka bilang kayak gitu. Ya karena mereka udah ngerti lah, maksudnya bukan karena lu sama Nggak ada pun apa-apa. dari yang bukan yang enak-enak terus langsung ditinggal, Betul. justru dari susah dulu gitu Pas kan. mereka enak gue tinggal. Wih, ngeri sih, berarti tuh dipotong berat. Aduh. Nah, tapi kalau ngomongin tadi kan mereka juga ada sempat nanya rencana lu, Le. Nah, kita juga pengen tahu maksudnya berarti ada rencana apa nih nanti ke depannya kira-kira gitu. Kalau mau Planning nambah apa? coach 7 negara atau 6 Iya. negara kan kita nggak tahu nih kan. Atau multinegara gue juga nggak tahu tuh, Mbak ya. Lo ke depannya masih ini passion di ngelatih. Passion mah ngelatih mbak, pengen upgrade diri lah. Tapi sementara ini sebelum kejadian nanti mau kayak apa, tapi bakal ada kan Jobre Media PB ini akan kerjasama sama Kemenpora buat kejuaraan U16. Gue bakal jadi PIC lagi ke sana. Ada beberapa kota, ada Jayapura, Makassar, Balikpapan, Palembang, Bali, Solo, Jakarta lastnya di grand final di Jakarta. Itu bakal ngurusin itu juga. Jadi nanti ada Abrar udah tahu mau ada apa gitu. Jadi ya sementara kalau ada tawaran yang melatih dan menurut gua suka, oke. Maksudnya oke tuh nggak cuman masalah uang ya, makanya value-nya nggak cuman uang gitu mbak, pasti. Tapi itu juga penting sih, Le. Iya itu penting penting juga, tapi karena gue masih mikirnya gue masih muda gitu Dep. Kalau masih ngerintis itu nggak cuman uang deh, yang penting ada value lain yang bisa diambil gitu. Mungkin kalau ya kayak sama Sabareza pun kan nggak cuman uang gitu, tapi setuju. secara CV siapa sih yang bikin lu bisa sampai kayak gini, pasti kan itu juga jadi nilai plus buat gue gitu. Ya, tapi pokoknya ya kalau kita kan cukup ngikutin Mbak ya perjalanan dia Mas Sabareza dari awal sampai sekarang gitu. Ya sama-sama yang terbaik lah ya. Iya. Karena kan kita nggak tahu juga nih ke depannya. Mungkin Sabareza lagi sparring ya sekarang di Cipayung. Iya. Siapa tahu ada yang nyusul kan kita juga nggak tahu Iya. kan ya. Lu tapi kalau ditawarin ke pelatnas mau gak? Ya mau lah, apalagi kan itu kalau sebagai pemain kan dari klub pasti pengen ke PBSI kan timnas mbak. Betul. Pelatih pun menurut gue juga kayak gitulah. Tapi ya itu adalah cita-cita lah. Kalau emang nanti ada rezekinya, ada kesempatannya, ya kenapa enggak? Dan yang setelah dari pelatnas PBSI pun, lu mau berkarir dimanapun, secara udah punya modal Iya. gitu. Pintu-pintu terbuka lah Iya. ya setelah lu menjadi coach timnas itu biasanya. Betul. Ya mungkin sekarang kalau dilihat CV-nya ya oke, lu misalnya juara ini tapi tim nasional bukan masih independent player, itu mungkin masih ada pertimbangan dari negara lain seandainya gitu. Tapi kalau lu udah di timnas, lu dari mana? Oh, lu pernah ngelatih National timnas. team.
Indonesia, apalagi Indonesia Iya. negara badminton. Udah punya nama ya. Wah pasti udah nggak bisa Udah bisa tinggal, bergening poinnya tuh tinggi iya, gitu. Udah tinggal tulis angka sih Le. Ajay, Gitu ya ajay, enggak. ajay. Biasanya sih begitu Oh, ya kan. iya. Tapi kan mereka juga nggak tahu tuh kalau lu ngelatih artis-artis ternama tuh kayak Mas Duta gitu Oh ya. iya. Nah, tapi kalau di- Raffi Ahmad. Kalau di badminton profesional mah mana dilihat. Tapi itu lu masukin juga di CV lu Kagak tuh. nggak ada. Jadi Ya. bukan cuma profesional yang lo latih, tapi artis gitu-gitu. Sampai Bang Palen juara juga lu yang latih, Le. Itu kalau private itu bisa tuh. Abang tuh, ya, yang latih. private apa sih teh yang Lah itu kan social player itu badminton bisa. development Le. Lo jadi bukan cuma ngedevelop di lapangan, tapi lo ngedevelop di industri juga. Mbak, gue suka banget sih Gila. Mbak sama lu. Udah lama Ngeri, nggak kalau yang ketemu ini sih. ngeri bahasanya. Bener loh. Ngeri. Bener gue sama lu Mbak. Ya gitu Le. Jadi lo maksudnya jangan cuma lo menganggap ya itu kan bukan pemain, ini bukan apa. Loh, itu kan luas. Lo ngedevelop Betul, badminton betul, itu betul. luas Oke. gitu. Jadi taruh di CV jangan lupa ya. Iya. Jangan lupa. Ya terus terakhir deh harapan lu nih Le setelah maksudnya udah nggak bareng, harapan lu buat mereka tuh apa? Yep, ya semoga masih bisa tetap keep performance-nya gitu. Apalagi dengan fasilitas yang sekarang mereka dapat, harusnya bisa lebih baik gitu kan. Sekarang ranking 20-an, ya syukur-syukur nanti di akhir tahun bisa di top 15 atau di bawah 20 lah, 20. Amin. Secara nanti buat merekanya pun juga lebih bagus buat sponsor dan lain-lain gitu. Ya, amin ya, kita doakan yang terbaik ya Mbak Wit ya. Amin. Iya dong, harus bisa nunjukin lah Ya, mereka. setuju. Apalagi udah lebih ada fasilitas lagi, lebih ada sparring lagi. Kita harapkan prestasinya juga jauh lebih baik lagi. Betul. Tapi kita move on dulu. Sekarang Betul, kita betul. menepi dulu ke lagi Olimpiade nih. Oh iya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.